warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. Sukadiono, Pak Prof. Bianto dan Dr. Sultan Amin, Wakil Ketua, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Surabaya, Pimpinan Cabang dan Rantingnya Gunung Sari, para tokoh dari kecamatan, dari kelurahan, TNI, Polri yang tidak bisa saya sapa satu persatu, Ketua dan anggota Takmir Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, serta seluruh jamaah dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang menjelang petang, jadi sudah sore, kita hadir untuk peresmian Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah yang telah mengalami pembangunan yang tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia, yang menunjukkan betapa luar biasanya semangat jamaah dan keluarga besar Muhammadiyah Gunung Sari Indah didukung oleh seluruh pihak telah mengembangkan masjid ini menjadi masjid yang megah, indah, dan ramah untuk jamaah. Insya Allah ini akan menjadi masjid sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran, khusus sa'alat taqwa, masjid tempat diletakkannya asas-asas ketakwaan bagi kaum muslim. Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi atas ikhtiar dan amal jariah seluruh warga hingga masjid ini menjadi masjid yang membanggakan kita. Saya tidak akan berceramah panjang dalam masalah ini, tapi ingin berbagi pandangan mengenai bagaimana kita menjadikan masjid sebagai pusat dakwah Islam, sekaligus juga pusat untuk tajdid bil Islam, pusat untuk menyebarluaskan dan mewujudkan Islam sebagai ajaran. Hari ini memang saya agak padat, jadi tiba tadi jelang subuh pakai kereta dari Yogyakarta, lalu habis sholat subuh, habis itu pergi bersama rombongan saya ke Gresik, ground breaking untuk pembangunan gedung baru, gedung Fakih Usman 8 lantai. Habis itu terus wisuda para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Dari Gresik langsung ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya, meninjau sekaligus juga ziarah ke makam Kiai Haji Mas Mansur di kawasan Ampel, yang sebagian anggota PWM pun baru pertama kali
bisa berziarah ke masjid, ke makam tokoh nasional, tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Surabaya dan pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Mas Mansur. Dan terus ke wilayah, dari wilayah terus ke sini. Dan dari sini nanti saya jam 16:04 sudah ditunggu lagi oleh kereta Sancaka untuk ke Yogyakarta, dan besok pagi terus ke Jakarta. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, masjid adalah satu dari banyak pilar dalam Islam untuk mewujudkan risalah Islam. Selain masjid, ada banyak institusi lembaga yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita Islam. Sekarang kita mengenal ada madrasah, sekolah, pesantren, ya. Kemudian yang dikelola oleh Muhammadiyah selain lembaga pendidikan seperti itu, dari dasar menengah sampai tinggi, juga ada rumah sakit, pelayanan sosial. Kita juga punya aktivitas lembaga-lembaga ekonomi, bahkan Muhammadiyah sekarang mengembangkan hotel dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan keislaman juga bermacam-macam. Tadi di masjid saja, dari laporan tadi, selain ada tafaqquh fiddin, kegiatan-kegiatan mempelajari agama secara khusus, tapi juga ada kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk apa semuanya itu? Untuk mewujudkan Islam sebagai risalah akhir zaman yang membawa keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Nah, maka masjid pun bukan hanya sekadar tempat untuk ibadah makhluk saja, tapi masjid juga berfungsi lain yang tadi sudah dikatakan di Al-Quran. Bahkan tentang memakmurkan masjid itu kan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat, ya kan, walam yakhsha illallah. Jadi siapa yang memakmurkan masjid ini, yakni mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat. Itu semua wilayah yang iman dan kemudian, tapi wa aqama shalah terus wa ata zakat, juga untuk memberikan zakat. Teruskan yakhsha illallah. Nah, ayat ini mengoreksi pengakuan kaum musyrik, di mana mereka lah yang mengurus masjid. Waktu itu Masjidil Haram, lalu diralat oleh Allah masjid itu hanya bagi mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, menegakkan sholat. Kalau dirunut itu iman baik kepada Allah, yaumul akhir, menegakkan sholat, kemudian walam yakhsha illallah, itu kan dimensi spiritual, ruhaniyah, agar kita selalu menjadi Abdullah, abdi, hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya. Sebagaimana perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, ciri hamba-hamba yang taslim, yang selalu beribadah itu antara lain dicirikan dengan wa ibadur rahman. Nanti dibaca. Jadi intinya kita manusia muslim itu sebagai Abdullah selalu taat, tunduk, saleh, baik, dan seluruh sifat-sifat utama, termasuk beriman kepada Allah dan seluruh dimensi rukun iman. Tapi ada tugas yang kedua, yakni menjadi khalifah di muka bumi,
Inni za'ilun fil ard khalifah. Khalifah itu wakil Allah di muka bumi. Tugasnya apa? Di surat itu disebut wasta'marahum biha, yakni tugas khalifah itu memakmurkan bumi, memakmurkan alam semesta. Maka Allah ciptakan langit, bumi dan seluruh semesta ini tidak untuk dibiarkan, tapi dirawat, dijaga, dikelola agar dia membawa rahmat dan menjadi makmur. Allah Maha Rahman dan Rahim. Bumi saja kan diciptakan begitu rupa. Ada darat, ada laut, ada udara. Itu saling satu ekosistem disebut. Di darat saja bermacam-macam. Ada hutan, berbagai tanaman, tumbuhan, kemudian binatang, kan, flora fauna, kan. Tapi juga ada di dalam tanah besi, nikel, tambang, apalagi emas yang sering Bapak Ibu pakai itu tidak untuk dibiarin, tapi untuk diolah, dimakmurkan. Tapi syaratnya jangan dirusak dan jangan berlebihan sehingga menghabiskan generasi yang akan. Nah, itu tugas khalifah. Maka dalam memakmurkan masjid pun ada satu kalimat wa atas syekh, berilah. Untuk bisa berzakat itu Bapak Ibu sekalian harus apa? Harus punya benda yang untuk dizakatkan, diinfakkan, disodakokkan, dizariatkan. Apa benda yang kita miliki? Uang dalam sistem modern kan, ada emas dan seluruh kekayaan yang kita miliki itu harus dizakati sesuai dengan nisabnya. Tapi di luar zakat, infak, sedekah. Tidak mungkin masjid ini megah, bagus dan bisa dibangun dengan dana tadi 6 miliar ya. Uang 6 miliar besar itu, coba kalau dikarungi recehan itu berapa kali 6 miliar? Besar sekali 6 miliar. Tapi bisa 6 miliar itu kan karena Bapak Ibu punya uang kan? Dan punya uang karena Bapak Ibu cari maisha, cari nafkah, berikhtiar, berusaha lewat berbagai profesi dan kemampuan Bapak dan kita semua. Kalau kita diam terus, biarpun memperjuangkan kebenaran yang nggak bisa zakat, nggak bawa infak, nggak bisa sedekah. Sama Muhammadiyah juga yang kita urus bukan hanya soal pengajian, soal ibadah makruf, tapi Muhammadiyah mengurus pendidikan, kesehatan, sosial dan sekarang ekonomi. Semuanya halal dan thayyibah. Tinggal ngurusnya harus baik, ditujukan untuk hal yang baik. Masjid pun sama, dan alhamdulillah prakteknya kan sudah begitu di mana-mana. Bukan hanya untuk sholat zaman, tapi juga untuk kegiatan tafaqquh bidin, bermuamalah duniawi. Ini penting agar cara memandang agama itu tidak sempit, tidak parsial, tapi harus semulia. Harus bersifat keseluruhan, saling menyatu. Sering kan punya cara pandang yang urusan agama itu hanya urusan ubudiyah, dan urusan agamanya hanya urusan ukhrawi. Tidak. Urusan agama itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah dunyawiyah. Kulluhul Islam, semuanya adalah bagian dari Islam. Jadi kalau kita cari nafkah, bikin masjid, bikin kampus, bikin hotel, mengelola sawit, hutan, tambang dan segala macam,
itu semua juga bagian dari misi hidup kita di dunia berdasar ajaran Islam. Ada urusan akidah, ada urusan ibadah, ada urusan muamalah dunia. Bahkan urusan dunia saja tidak hanya semata-mata ubudiyah. Coba sholat. Sholat itu tidak sekedar kita benar sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi sejak takbiratul ihram sampai salam. Kenapa harus mengikuti Nabi? Lalu mau mengikuti siapa sih? Siapa lagi? Ya kalau sholat, shollu kama ro'aitumuni usolli. Usolli itu aku bersolat, mempraktekkan sholat seperti sholatnya Rasulullah. Itu pun sholat itu sudah benar hukumnya, itu disuruh khusyuk. Ciri orang berislam, beriman, kaum mukmin itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika takbir betul-betul ingat kepada Allah yang Maha segalanya. Jangan ingat sepatu patut diambil maling. Jadi khusyuk itu menghayati seluruh yang kita baca sehingga hudurul hadirnya hati dalam sholat. Maka HP matikan aja pas sholat, atau HP-nya malah yang dering, ada suara dangdut. Tapi tidak cukup, setelah salam fantashiru fil ardh. Bahkan orang yang sholat akan diuji. Ciri orang yang sholatnya baik itu mereka yang bisa mencegah tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya baik tidak mungkin korupsi. Orang yang sholat baik tidak mungkin bohong. Orang yang sholatnya baik tidak mungkin menyeleweng. Orang yang sholatnya baik tidak mungkin senang-senang dan seterusnya. Itu ibadah saja, dimensinya banyak. Apalagi urusan muamalah dunia. Disitulah pemahaman keagamaan kita harus terus dipupuk. Bahkan lebih jauh lagi Allah mengikat semua fungsi ibadah dan fungsi kealimaan itu dengan perintah wabtaghi bima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu 'alaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari kebahagiaan di kampung akhirat, artinya kita selamat di akhirat lalu masuk surga dalam ridho dan karunia Allah, tapi jangan kau lupakan hidup ini. Intinya kalau mau sampai akhirat baik, dunia juga harus baik. Dengan cara apa? Berbuat ihsan. Fa'ahsin kama ahsanallahu 'alaika, dan tidak boleh fasad, merusak di muka bumi. Maka kalau masjidnya udah bagus nanti jaga kebersihannya, jaga disiplin hidup, termasuk letakkan sendal sepatu dengan tertib. Itu untuk menunjukkan tertibnya orang Islam. Air biar banyak dihemat. Karena kalau kekurangan air itu nanti problem kehidupan, gitu kan? Kemudian sholat dengan tertib, dengan baik, tapi bangun kesalehan diri. Orang yang saleh itu juga tidak akan gampang merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling bertakwa. Bahkan tidak boleh. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqaa. Jangan engkau merasa paling bersih, jangan engkau merasa paling benar, jangan engkau merasa paling saleh, jangan engkau merasa paling dekat dengan Allah, jangan engkau merasa paling bertakwa. Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Kadang lisan kita, praktek hidup kita dalam beribadah baik, tapi menjaga lisan saja tidak bisa.
nahi munkar pun harus dengan bil ma'ruf. Kata-kata yang kita sampaikan dalam nahi munkar harus tetap ma'ruf. Jangan atas nama nahi munkar kita membolehkan segala macam kata-kata. Bahkan hifdzul lisan itu bagian dari ciri orang beriman. Coba kita cek ketika dia dan kita bermedia sosial, pas marah itu bisa nggak nahan kata-kata? Nggak. Itu bisa kena ke tokoh Islam, wali, ustaz, siapa saja. Di saat marah mengeluarkan kata-kata yang melampaui batas, itu ihsan. Jadi itulah cara pandang kita tentang agama, yang kemudian agama itu menjadi sumber apa? Kekayaan rohani, kekayaan pemikiran, bahkan juga menjadi kekayaan tindakan. Agama itu juga memerlukan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kita tidak boleh bertindak tanpa ilmu. Ibadah pun kita harus berdasar ilmu. Apa ada contohnya dari Rasulullah atau tidak dan sebagainya. Kecuali urusan muamalah duniawiyah. Urusan muamalah duniawiyah itu banyak bolehnya. Jadi kalau kita pakai mic, kita pakai limbah, kita pakai sepatu, baju bapak-bapak pakai batik, ibu-ibu seperti ini, semua itu urusan muamalah duniawiyah, biarpun ada kaifiah akhlak. Tapi banyak boleh. Kan ada sebagian orang yang melarang pakai ini, pakai itu, pakai ini. Bahkan organisasi pun dilarang karena katanya di zaman Nabi tidak ada organisasi. Memang nggak ada zaman Nabi organisasi. Tapi cara Nabi mengorganisasi, termasuk ketika perang Badar, perang Uhud, sebenarnya Nabi mempraktekkan organisasi. Jadi jangan kemudian dicari-cari bahwa sunnah Nabi itu, Nabi tidak mendirikan organisasi Muhammadiyah didaftarkan ke Kemenkumham. Di zaman itu memang Nabi sendiri yang bikin hukum loh. Jadi nggak usah urusan muamalah itu bukan urusan bid'ah. Jadi jangan ke bawah-bawah. Pakaian ya yang penting menutup aurat sesuai dengan apa yang digariskan oleh hadis, oleh Islam. Ini semua sudah pakaian muslim. Tidak harus pakaian muslim itu seperti orang Arab, itu pakaiannya orang muslim di Arab. Biarpun ada yang non muslim pakaiannya sama dengan orang Arab. Bahkan pendeta di Arab, di depan di mana, ketika khutbah pakai bahasa Arab. Jangan sampai di Gunung Sari mengikutinya lalu dianggap itu pengajian. Jadi soal pakaian itu ya seperti kita ini semua. Yang ibu-ibu, yang bapak itu ya pakaian seperti ini yang diajarkan Nabi. Muka dan telapak tangan itu bukan hal yang aurat. Bukan aurat, bukan berarti bagi-bagi. Ditunjuk-tunjukkan, enggak, memang harus terbuka. Dan disitulah mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan laki-laki perempuan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Menurut Ketua Kadin Prof. Syamsul Anwar, salah satu di antara cara mengenal laki-laki dan perempuan dan antar kita itu adalah wajah. Saya kenal Ketua PCM karena wajahnya. Biarpun nanti kemudian saya lupa lagi kan karena nggak tiap hari. Dengan Pak Suko, Pak Sultan, Pak B itu nggak akan lupa karena sering ketemu, soal sering aja. Tapi paling mudah kan mengenal wajah. Kalau punggung beliau susah saya kenal. Kakinya, apalagi kalau dipakai kaos kaki ya bisa juga ketahuan juga. Kalau Pak Polisi kan punya forensik untuk mengenal orang ya. Jadi wajah bapak gadis-gadis muslim ya nggak usah ditutup, apalagi untuk kepentingan
terus KTP, imigrasi, semua itu sejalan dengan ajaran Islam, supaya tidak keliru mana yang Islam, mana yang budaya lain. Tapi kalau mau pakai pakaian Arab juga nggak apa-apa, apalagi pas pulang umroh gitu ya, mantap gitu, nggak apa-apa. Gitu. Boleh juga mau pakai itu, tapi jangan itu jadi patokan gitu kan. Tahu-tahu Pak Ketua Cabang ngimami pakai jas seperti itu, wah itu tidak afdol, itu seharusnya pakai pakaian gamis misalkan, tidak begitu. Bahkan sebenarnya kalau tidak pakai peci pun nggak apa-apa kan, nggak ada suruhan untuk pakai peci, cuman rasanya nggak mantap ya. Jadi khutbah tidak pakai peci itu rasanya kan nggak mantap ya. Tapi boleh juga kan sebenarnya. Tapi bukan berarti boleh untuk besok semua di sini tidak pakai peci. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kaifiah itu adalah hal yang bersifat uruf, yang sifatnya kebiasaan. Ya kayak yang kita sebut baju takwa ini dalam bagian Muhammadiyah. Itu sebutan aja kita baju takwa, bukan berarti yang dipakai pimpinan-pimpinan yang lain yang tidak pakai itu baju, bukan baju takwa, itu nama aja, kain atau baju koko kan, itu salah satu kebiasaan aja. Bruce Lee, Jet Li, dan kalau kita pergi ke Cina, ke Hong Kong, Taiwan, itu ya pakaiannya kayak di dalam itu kan, gitu. Jadi bukan tandanya bahwa itu satu-satunya tanda dia ustaz. Jadi ini cara kita memandang agama, mana yang akidah itu ada akhlak dan muamalah duniawi. Maka dengan itu alhamdulillah kita bisa terus memajukan kehidupan itu dalam nilai-nilai dasar Islam yang terus membawa kemajuan hidup untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan, meraih ridho dan karunia. Untuk bisa selamat di akhirat, misalkan Nabi bersabda kan, idza mata ma'adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali 3 kan. Satu apa? Sedekahun jariyah. Semakin banyak sedekah jariyahnya, termasuk untuk masjid ini dan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah lainnya maupun kegiatan masyarakat, Bapak Ibu semakin punya banyak tabungan untuk surga. Tapi itu tadi, untuk dapat infak sedekah harus berniaga, harus berusaha, harus berbisnis, bernafkah dan lain sebagainya. Yang kedua, awalan salihah pula, anak-anak kita yang saleh yang mendoakan orang tuanya kayak tadi. Anak-anak kita tadi udah ngaji, ketiga itu lalu setelah itu ada dapat hadiah, gitu kan? Itu cara kita mendidik anak. Oh, mendidik anak sekarang nggak gampang beda dengan zaman dulu. Sejak lahir saja sekarang anak-anak itu sudah kenal HP, ya kan? Baru 2 tahun dia sudah lekat dengan gadget, ya, dengan gawe. Itu nggak gampang, tapi gawe itu juga bisa untuk cara kita mendidik mereka. Sekarang remaja ini pergaulannya kan sudah lintas. Tidak apa-apa bergaul, tapi ajari dia dengan agama, ajari dia akhlak, supaya dia bisa membawa diri. Jangan hanya kecerdasan dan prestasi saja yang Bapak Ibu pikirkan ketika menyekolahkan anak, tapi juga akhlaknya harus kita jaga, kita rawat, kita bina. Jangan sampai ada banyak penderitaan dalam hidup, termasuk ngajari birrul walidain. Banyak orang tua yang anaknya sukses, tetapi di ujung usianya anaknya yang sukses tidak bisa birrul walidain. Nah, disitulah ngaji sekolah Muhammadiyah, mereka abad itu harus mendidik anak-anak kita dengan akhlak. Tapi akhlaknya yang multi aspek. Jangan akhlak yang sempit, termasuk akhlak yang ngajari dia boleh bergaul dengan siapapun termasuk yang non-Islam, tapi dia kuat dan kokoh dalam hal beragama, tapi luas dan luas dalam pergaulan. Karena hidup sekarang seperti itu. Bahkan
nikah antar bangsa yang berbeda itu sekarang sudah menjadi hal yang terus meluas. Itulah konsekuensi dari kehidupan yang mensemesta, yang tadi ta'aruf. Nah, yang terakhir, yang ketiga, awalnya yuntafa'u fi, ilmu yang dimanfaatkan. Umat Islam termasuk di masjid ini harus tolabul ilmi, terus cari ilmu. Bahkan dalam tradisi Islam itu bukan hadis, utlubul ilm walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bagian semua ini habis dari negeri Cina, semuanya kaget setelah pulang dari sana. Karena ternyata negeri yang sering kita bully itu negeri yang memang sangat maju di berbagai bidang kehidupan, dan tradisi maju mereka sudah lama. Sementara kita yang suka tidak suka masih ketinggalan. Jadi karena hidup serba anti ini anti itu, akhirnya tidak maju. Kemarin ada rilis dunia IQ orang Indonesia itu ada di posisi 113, hanya dekat dengan Papua New Guinea dan Timor Leste. Indeksnya 78,59, memang sangat di bawah. Itu karena apa? Terkait gizi, kesehatan. Yang kedua soal kualitas pendidikan. Jadi jangan merasa sudah maju, Indonesia itu tertinggal. Perlu ilmu. Jadi carilah ilmu kemana. Sekolahkan anak-anak kita di dalam negeri, di luar negeri, kemana saja. Itulah Islam. Bahkan Islam mengajarkan cari ilmu sejak dari gue sampai ke lian. Jadi orang jangan anti ilmu, anti kemajuan. Apalagi kita hanya kerjanya itu menentang, anti terhadap mereka yang maju dan anti terhadap mereka yang berilmu. Maka gunakan medsos itu juga untuk cari ilmu. Jangan terlalu banyak podcast yang tidak perlu ya. Apalagi politik ada habis-habisnya, menghabiskan energi Bapak Ibu sekalian. Pilih-pilih saja. Yang kadang sekarang itu kan podcast itu tergantung kepentingan yang pemilik podcast itu. Tapi kalau kita baca, kita ikuti berbagai hal ya, simak dengan baik tapi tetap selektif. Ciri orang ulul albab itu alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Jadi jangan menerima satu video saja itu sudah disebarkan dan diyakini kebenarannya. Tahu salah, itu hoax. Sekarang ini kan dengan artificial intelligence, foto aja bisa direkayasa. Saya ketemu dengan Paus Fransiskus waktu di Vatikan. Salaman, kemudian dari situ ketemu dengan Syekh Al-Azhar di Abu Dhabi, dan habis itu Muhammadiyah dapat World di Abu Dhabi. Fotonya sekarang fotonya beredar saling takut. Itu bikinan AI, biarpun saling takut nggak apa-apa. Cuman saya ingin menunjukkan bahwa artificial intelligence itu sekarang bikin dengan mudah. Jangan-jangan nanti pas Bapak Ibu sekalian pagi misalkan pergi sedang salaman kebetulan dengan Ibu Aisyah, itu direkayasa filmnya gitu kan. Bu Bianco nanti pulang kalau tidak selektif bisa bubar ke rumah gitu. Jadi itulah pentingnya apa? Tabayun, pentingnya cermat, pentingnya selektif, dan jangan mudah menerima begitu saja di era media sosial seperti ini. Ciri orang berilmu. Mudah-mudahan dari masjid ini tersebar 3 spirit. Sebarkan semangat infak, zakat, sedekah, dan cara kita untuk bisa berinfak bersedekah. Kemudian didik anak-anak kita, kader-kader kita, putra-putri terbaik kita untuk menjadi anak yang soleh dalam berbagai hal, dan sebarkan, ajarkan, dan cari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita bisa membangun peradaban Islam.
kebenarannya, dan kita menjadi sinar pembawa pencerahan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas, hatta bagi mereka yang beragama berbeda dari kita sekalipun. Mereka harus memperoleh misi rahmatan lil alamin kita. Nasrul minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.